Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun anak-anak sedang belajar dari rumah. Hari ini anak-anak akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Materi yang akan anak-anak pelajari adalah tentang energi alternatif. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. 3. Dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. 5. Dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. 6. Dengan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam minyak bumi dan gas merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini memiliki ketersediaan yang sangat terbatas sehingga suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, kalian akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Ayo, kita membuat layang-layang bersama-sama. Bahan yang dibutuhkan adalah 1. Kertas koran bekas, 2. Bambu atau lidi, 3. Benang wol, 4. Gunting, 5. Lem. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Letakkan bambu secara menyilang. 2. Ikat bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu jiplak. 5. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. 6. Gunting kertas koran tepat di atas garis. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang. 9. Buat lubang di bagian tengah. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. 11. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan,
memanaskan air, dan keperluan lain. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. 1. Biodiesel. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. 2. Bioetanol. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, di antaranya singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. 3. Biogas. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Setelah memahami tentang berbagai contoh sumber energi alternatif, ayo buatlah peta pikiran tentang sumber energi alternatif pada buku halaman 99. Nah, anak-anak bisa langsung menuliskannya di buku tema ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Tumbuhan ini bisa menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, tumbuhan ini bernama tumbuhan jarak. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambu dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak, selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Setelah memperhatikan penjelasan tentang tanaman jarak, ayo tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak.
Anak-anak bisa menuliskannya di buku halaman 100. Demikian pembelajaran kita kali ini. Hari ini anak-anak sudah belajar tentang berbagai macam sumber energi alternatif. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya menyenangkan ya, karena banyak hal yang anak-anak ketahui. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu berpesan kepada anak-anak untuk selalu semangat dalam belajar. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.